Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Puji. Tetap semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan sesuai dengan tema 1, subtema 1. Perkembangbiakan tumbuhan. Pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses pembentukan individu baru. Tujuannya adalah untuk melestarikan spesies. Dengan kata lain, melestarikan jenisnya agar tidak punah. Pada tumbuhan terdapat dua cara perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara generatif menggunakan biji, hasil pertemuan sel jantan dan sel betina. Perkembangbiakan generatif ini bisa dikatakan dengan perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan yang kedua yaitu secara vegetatif. Vegetatif hanya melibatkan satu indukan saja. Vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Mari kita pelajari perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dilakukan melalui biji. Biji dibentuk di dalam bunga. Perhatikan bagian-bagian bunga pada gambar berikut. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Apabila salah satunya tidak ada, bunga dikatakan tidak lengkap. Mari kita ingat kembali fungsi masing-masing bagian. Kelopak merupakan bagian bunga paling luar. Kelopak berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Di bagian dalam kelopak terdapat mahkota bunga. Warna dan bau mahkota ini untuk menarik serangga. Di bagian dalam mahkota terdapat putik dan benang sari. Keduanya berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik merupakan alat kelamin betina. Sementara itu, benang sari merupakan alat kelamin jantan. Bunga dengan kedua alat perkembangbiakan disebut bunga sempurna. Bunga dengan satu alat perkembangbiakan disebut bunga tidak sempurna. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Mari kita pelajari macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, masih dalam satu bunga. Penyerbukan yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang artinya serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang lain, tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik di tumbuhan lain, beda pohon, tetapi masih dalam satu varietas. Makanya di sini digambarkan dengan warnanya sama. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya benang sari di kepala putik, bunga yang lain, dan beda pohon. Di sini beda varietas. Makanya di sini digambarkan dengan warnanya berbeda. Selanjutnya, penyerbukan dibantu oleh makhluk hidup dan penyerbukan non-makhluk hidup. Penyerbukan yang dibantu oleh makhluk hidup bisa dilakukan dengan
yang dibantu oleh serangga. Caranya adalah serangga itu menempel di satu bunga, kemudian di kaki-kaki serangga tersebut membawa serbuk sari dan nanti akan menempel di putik. Ciri dari penyerbukan yang dibantu serangga adalah warna bunganya mencolok. Selain itu, mahkotanya besar dan baunya biasanya menyengat. Selanjutnya ada yang dibantu oleh makhluk hidup lain, yaitu burung. Ada penyerbukan juga yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia yaitu vanili. Kemudian yang dibantu oleh non-makhluk hidup. Non-makhluk hidup ini digambar yang pertama adalah angin. Penyerbukan yang dibantu angin, ciri bunganya adalah ringan. Karena ini untuk memudahkan bunga jatuh, serbuk sari jatuh di kepala putik yang lain. Contoh tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh angin yaitu padi, jagung, dan tebu. Kemudian penyerbukan non-makhluk yang dibantu oleh non-makhluk hidup lainnya adalah dibantu air dengan cara air. Biasanya di sini adalah tumbuhan yang berada di air. Selanjutnya akan kita pelajari perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif yang pertama yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu yang pertama umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga berbentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Yang kedua, umbi batang. Sebenarnya umbi batang adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambat. Geragih, kemudian perkembangbiakan geragih dan stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tanaman arbei dan rumput teki. Selanjutnya akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas, tumbuh mendatar, di setiap ruas akan tumbuh akar. Contoh tumbuhan ini adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Sekarang tunas. Tunas di sini contohnya adalah pisang, tumbuhan pisang. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Pohon pisang umumnya diperbanyak dengan menanam tunasnya yang masih muda. Contoh tunas yang kedua itu bisa jadi tunas adventif. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Contohnya adalah sukun, yang di sini kami contohkan adalah tunas daun adalah cocor bebek. Tunas adventif daun cocor bebek. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar
Ini adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan. Makanan yang disebut umbi akar, ciri-ciri umbi akar sebagai berikut. Umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. Umbi tidak mempunyai mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah bunga dahlia dan wortel. Selanjutnya, spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, contohnya adalah tumbuhan paku. Sekarang kita pelajari vegetatif buatan. Vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit batang dibuang. Cabang itu kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Biasanya tumbuhan ini adalah tumbuhan yang mempunyai kambium. Selanjutnya, stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Stek daun dapat dilakukan memotong helaian daun, kemudian menanamnya. Contohnya dari cocor bebek dan begonia. Sementara stek akar dilakukan dengan memotong bagian akar. Ini terdapat pada tanaman sukun. Selanjutnya, merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun tanah. Apabila akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda dan bunga mawar. Selanjutnya, mengenten dan menyambung. Mengenten sama artinya dengan menyambung. Menyambung artinya menggabungkan batang bawah dan atas dari tanaman yang berbeda, sehingga diperoleh tanaman baru. Tanaman yang dapat disambung adalah dua macam tanaman yang sekeluarga, misalnya terong dengan tomat, singkong biasa dengan singkong karet. Untuk tanaman buah-buahan yang sering disambung antara lain durian dan mangga. Selanjutnya, menempel. Menempel umumnya dilakukan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Tanaman yang akan ditempel sebaiknya yang kuat. Perkembangbiakan dengan menempel mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan cara stek dan mencangkok. Tanaman hasil menempel mempunyai mutu yang lebih baik daripada induknya. Beberapa tanaman buah-buahan yang dapat dikembangbiakkan dengan menempel antara lain jeruk, apokat, rambutan, dan durian. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu, disiplin dalam sholat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.